dimuliakan tapi dalam hati kita hanya ingin dimuliakan. Itu di luar bab ini. Nyo ingat, dalam hati hanya berkeinginan supaya aku dimuliakan, tapi dimuliakan nyo hanya masalah. Nyo yang masalah kan dalam hati ingin dimuliakan dan dimuliakan, ini masalah. Kan masalah waktu dimuliakan, masalah karena ada keinginan untuk dimuliakan. Ini kan dalam hati nyo. Galak tak dipuji, dalam hati dipuji aku, karena ini kan penyakit. Sebabnya apa? Dimalui oleh orang. Isu malai kok. Waktu dimalui oleh orang kita kan marah. Yang marah bak dimalui oleh orang berarti kita nak ingin dipuji. Ada dibilang sesuatu yang menyebabkan kita malu, marah katanya. Berarti sebaliknya katanya kan ingin dipuji, berarti ingin dimalui. Ya sebabnya. Seyogianya baik marah, baik tersinggung. Memang berat. Hai langkawan rame dah punya. Kak kok bangai kak? Kan malu. Kalau dibilang kok bodoh langkawan ramai kan malu tuh. Hairon enggak? Karena sudah ada ilmunya. Mana ilmunya aku penting enggak? Tetap malu lah dibilang. Nyok hukum baik pribadi. Baik lihat pribadi. Umum. Secara umum kan begitu ya dia. Malu kan? Berarti kalau malu ketika dimalui oleh orang ramai berarti kan sebaliknya ingin dipuji. Yang dipuji kan bangga kan, senang gitu kan. Banyak. Yang kedua, dan ditakdimkan akan dikau oleh orang. Diagungkan, ditakdimkan, dimuliakan. Yang senangi lamati kan apabila kita dimuliakan. Ya kan? Berarti menyo senang dimuliakan, sebaliknya marah menyo tidak dimuliakan. Kemana? Ini tak kalau. Maka seyogianya, yang sepantasnya bagaimana? Jangan engkau suka sebab dipuji oleh orang dengan yang demikian itu. Jangan suka untuk dimuliakan. Dimuliakan tapi dalam hati kita hanya ingin dimuliakan. Itu di luar bab ini. Nyo ingat, dalam hati hanya berkeinginan supaya aku dimuliakan, tapi dimuliakan nyo hanya masalah. Nyo yang masalah kan dalam hati ingin dimuliakan dan dimuliakan, ini masalah. Kan masalah waktu dimuliakan, masalah karena ada keinginan untuk dimuliakan. Ini kan dalam hati nyo. Hati-hati. Orang yang mendapat pujian hati-hati. Kan banyak orang terpeleset dalam hal itu kan karena kena pujian kan. Wahaya. Ini kejadian semua. Ini kan masalah sifat, bukan masalah orang nggak menyebut. Masalah kita posisi orang yang tidak dipuji. Ini masalah kainan. Kan kesalahan orang yang hanya disebut nama katanya, bukannya persoalannya. Itu kenapa? Kerana suka dipuji oleh orang akan dikau itu membinasakan dirimu. Dalam hati tanya bergalak puji pujo yang membinasakan diri kita. Seperti sabda Nabi SAW pada satu masa bagi orang yang memuji akan seseorang. Ini kejadian pada masa Nabi. Seperti sabda Nabi bak sabah satu masa bagi orang yang memuji akan seseorang. Apa kata Nabi? Sayang engkau telah engkau kerut akan belakangnya. Orang yang memuji orang yang telah mengurut belakang orang. Kerut kan potong kata engkau potong kata kre. Sayang engkau telah engkau kerut akan belakangnya. Pajan masa engkau
jika ia mendengar akan pujianmu atasnya. Ini perhatikan kasus si A dengan si B. Si A memuji si B. Yang tamsilan Nabi, engkau si A, kau telah mengurut belakang si B jika didengar oleh si B akan pujianmu. Dengan memuji itu telah mengurut belakangnya. Kamu nantang tamsilan Nabi? Sabda Nabi? Niscaya tidak adalah ia dapat kemenangan hingga hari kiamat. Nyo kesal ingin dibicara. Kan bagi orang yang memuji, bagi orang yang kena puji, terdengar. Waktu dipuji oleh orang, terdengar oleh kita. Waktu dipuji, kau senang nih, kau nak? Kau dikerut belakang kita. Berarti makna dikerut belakang kita, ini saya tidak lagi mendapat kemenangan orang lagi. Ini yang kena bahaya katanya kena puji. Seyogianya waktu dipuji baik terdengar juga dehnya apabila terdengar. Bagaimana kita cara mengkonsumsi pujian orang terhadap kita? Kayaknya masalah ini. Gimana? Taulah. Tapi kebanyakannya umum, baik-baik pribadi. Umum orang waktu dipuji senang atau tidak? Kayaknya. Dipuji kan macam model. Apakah dipuji kitanya ringan tangan, apakah dipuji kitanya baik akhlak, apa dipuji kan kitanya anak kitanya atau istri kitanya. Efeknya kan melanda ke kita. Waktu terima pujian kah senang katanya. Yang kah mengerut belakang seseorang oleh orang puji, maka orang akhirat hanali kemenangan. Mudah-mudahan bagaimana sikap kita? Mentang ingin dipuji, efeknya akhirat no. Mentang ingin dipuji. Ingin cari kemenangan, senang kan kemenangan di dunia. Naik bahu kita. Berarti hana lagi mendapat kemenangan akhirat. Nah, ini yang bicara orang yang kena puji. Ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Kemudian, dan kata setengah ulama, sebagian ulama berkata, yang dahulu-dahulu, ulama-ulama yang awal. Apa kata ulama? Man faraha bimadhin faqad amkana syaitanu min ayyadkhula fi batnihi. Kata ulama dahulu, barang siapa suka ia, dalam hati galak, dalam hati kita suka, senang. Barang siapa suka ia dengan puji oleh seseorang akan dia, sesungguhnya telah dapatlah syaitan oleh syaitan itu masuk ke dalam perutnya itu. Mana je paling kurang lah kesimpulan mana? Adapun tidak suka ketika puji, baik senang ketika dipuji. Gimana? Umpama katanya, karena sifat hana senang dipuji. Waktu dipuji hana senang. Minimal gimana? Tabuh bahasa. Karena atau marah hotel orang puji dia. Ilungnya aku contoh, yang laki mah akan bengeh orang orang. Tunggu. Nyo menyoro no. Bere. Nya naron milik akane. Kakap lu urung ke. Yang menang kami balik tu orang ni menaro ti abe pun menang. Icah adalah. Memang kohe yang terpertimbangkan sifatnya, yang sifat hati. Tapi pasti nak solusi jadi persoalan. Memang minimal kan garis bawah hilang. Baiklah mati aku mengharapkan dipuji karena senang. Ini yang kan kesimpulan. Baik harap dipuji waktu kita melakukan sababut baik. Baik harap karena dipuji. Mati karena perintah Allah ya. Karena perintah Allah, hanya dipuji ya sudah kan. Yang dua, hadis sabah, perkataan ulama sabah. Masuk iblis dalam perutmu. Apabila kamu senang dengan dipuji oleh orang. Kaitamu iblis syaitan masuk ke dalam perutmu itu. Waktu itulah baik benci, waktu puji baik senang. Mana apa juga yang kelagian baik tanya lagi apa juga yang ke begitu baik senang waktu puji
baik bengih hotel celah. Kenapa jangan engkau benci jikalau dicela oleh seorang akan dikau? Jawab. Kerana jikalau sungguh-sungguh engkau bersifat kecelaan yang dicela oleh seseorang akan dikau itu, maka hendaklah engkau sukai akan yang demikian itu, memberi nasihat. Ya, kita ada melakukan perbuatan tercela, diketahui oleh orang, sehingga dicela. Seyogianya kita senang. Kenapa? Orang telah menasihati kita. Ini agama dulu, ini hanya bicara lapangan, ya lapangan sih. Ada wan. Padahal kita ada melakukan perbuatan tercela. Baik kamu embate, kau pegang bengeh, padahal memang ada. Nah mereka kan bersenang orang. Alhamdulillah. Ada nasihati dong tungku. Kemudian, ini masalah mana? Nampak? Yang pertama, jikalau dicela oleh seorang akan dikau dan kita ada melakukan perbuatan tercela itu, kemudian jangan benci. Jangan benci kamu jikalau dicela. Kalau kamu ada melakukan perbuatan tercela menurut syariat, dicela, bersenang, bersungguh-sungguh, senang, karena dia sedang menasihati kita. Ini sifat Sayyidina Umar. Itu mungkin masih bertanya. Yang demikian itu memberi nasihat, ia akan dikau. Dan yang kedua, seyogianya engkau suka akan yang demikian itu. Dan jikalau tiada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan kecelaan. Yang kedua, hana kita lakukan perbuatan tercela. Sungguh-sungguh engkau, jikalau tiada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan celaan, yang dicela oleh seorang akan dikau itu pun jangan tiada suka engkau akan yang mereka itu, karena dengan dicela oleh seseorang akan dikau itu, yaitu beberapa dapat pahala. Dapat pahala. Jadi kesimpulan kita ada melakukan perbuatan tercela, dicela, senang, karena perlu marah, karena dia menasihati kita. Yang kedua, kita tidak melakukan perbuatan tercela, dicela, berarti kau dapat pahala. Kenapa ada masalah pada dicela? Kata Imam Ghazali, tiap-tiap barang siapa ulama mengumpat, iupat tu, mengupat akan dikau. Nyokan orang mengupat lah, orang yang kena upat. Yang kena orang yang kena upat. Diupat akan dikau atau mencela akan dikau. Maka sesungguhnya adalah memberi hadiah kepadamu. Orang yang upat kita, orang yang celah kita, sedang memberi hadiah kepadamu. Kenapa kamu enggak senang? Hadiah hijau untuk tu. Belum nak jurus, nyokana.